akhir zaman ini adalah pertama cara untuk menghadapi fitnah-fitnah tersebut. Tentu yang paling utama adalah tentang ilmu, agar kita mengembalikan ilmu ini kepada para ahlinya. Karena seperti yang tadi Rasulullah SAW sudah sebutkan, di akhir zaman itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengambil ilmu ini dengan cara ilmu langsung diambil, tapi mengambil ulamanya dengan cara diwafatkan. Maka kemudian ilmu semakin berkurang atau ulama-ulama semakin berkurang, sehingga kita tidak pernah tahu secara detail sebenarnya mana yang ulama, mana yang bukan ulama. Maka kemudian kita benar-benar harus belajar tentang ilmu itu sendiri. Kemudian terkait ilmu juga, yang kedua terkait sholat sebagai salah satu penolong kita, agar dengan sholat kita semakin ditambah ilmunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dengan sholat kita dijaga untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kadang-kadang yang dilarang itu merupakan tanda-tanda daripada kiamat itu sendiri, seperti tersebarnya zina dan seterusnya, kemaksiatan, munkarat itu. Dengan adanya sholat, karena sholat itu punya fungsi tanha anil fahsya'i wal munkar, maka mudah-mudahan sholat kita benar-benar punya fungsi itu, asal kita lakukan dengan syarat rukun yang sudah terpenuhi dan khusyuk ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu terkait sikap menghadapi fitnah akhir zaman. Sebenarnya masih ada pembahasan-pembahasan terkait Imam Mahdi dan Dajjal dan seterusnya, tapi ini punya waktu tersendiri sebenarnya. Agak kurang panjang waktunya kalau kita barangkali pertemuan mendatang ya, tentang Dajjal, Imam Mahdi, kemudian Nabi Isa alaihissalam, bagaimana kronologinya, turunnya, kemudian apa yang harus kita hadapi dan seterusnya. Perlu ada semacam sistematika khusus tentang penyampaian itu agar kita bisa memahaminya secara pas. Tapi tentang akhir zaman dan fitnahnya itu, yang perlu kita benar-benar imani adalah kewajiban kita mengimani datangnya akhir zaman itu sendiri dan juga datangnya hari kiamat. Karena kenapa dengan saya pentingkan hal ini? Ya, banyak yang menyebar di media sosial, di WhatsApp dan seterusnya terkait umur umat Islam itu, bahwa umat Islam itu umurnya cuma sekian tahun, 1500 tahun dan seterusnya, yang itu tidak berlandaskan kepada dalil-dalil yang secara tegas, secara jelas. Rasul tidak pernah memberikan batasan itu, Al-Quran juga tidak pernah, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala saja yang kemudian tahu tentang kapan kiamat itu terjadi. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW, para malaikatnya juga tidak pernah tahu itu. Maka kemudian di akhir kenabian beliau, ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW, selain tadi sahabat juga ada yang menanyakan tentang kapan terjadinya kiamat dan tidak dijawab oleh Rasul, malah diberikan pertanyaan. Jibril juga pernah menanyakan tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Dan pertanyaan terakhir adalah tentang kapan yang terjadi. Apa yang dijawab oleh Rasul? Kemudian ada Jibril seperti itu, al-mas'ulu anha bi'a'lamu minas sa'il, bahwa yang bertanya itu lebih paham tentang kiamat daripada saya yang bertanya. Tapi malaikat Jibril juga kemudian tidak memberikan jawaban tentang kapannya. Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan jawaban tentang tanda-tandanya. Maka terkait fitnah akhir zaman ini, kita harus menghindari fitnah tersebut. Dan nanti fitnah yang paling besar ya Dajjal itu. Nanti Dajjal ada dua. Ada Dajjal yang bentuknya sangat menakutkan, ada tulisan kafir di sininya dan seterusnya. Tapi ada juga ada Dajjal sebelum Dajjal itu sendiri, yaitu orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu. Itu beberapa ulama menyebutnya sebagai Dajjal juga. Tapi itu ada pembahasan khusus nanti barangkali pertemuan mendatang biar lebih dan juga Imam Mahdi dan juga Nabi Isa alaihissalam dan tanda-tanda kiamat yang kubro itu juga penting. Misalnya matahari terbit dari barat dan seperti yang itu sudah sangat dekat ya. Barangkali itu biar waktu kita untuk tanya jawab masih ada. Kalau perbandingan perempuan dan laki-laki yang berbeda perempuan itu tidak ada juga. Jumlah perempuan ya, bahwa nanti perempuan lebih banyak daripada laki-laki, yang dalam hadis disebutkan perbandingannya 50 dengan 1, 50 dengan 1. Sekarang kan belum. Nah, betul. Nah itu tanda-tanda yang tidak dikatakan buruk, gitu ya. Artinya jangan sampai kita katakan banyak yang wanita itu hal buruk, gitu.
Seperti dalam hadis yang tentang iman Islam itu juga ada Rasulullah SAW dikasih tahu sama Jibril ketika nanti ada seorang hamba sahaya atau budak melahirkan anak tuannya. Itu bisa buruk, bisa juga baik, tergantung melahirkannya bagaimana. Bisa jadi karena dinikahi gitu. Ketika dinikahi, kemudian melahirkan, ya sebenarnya sudah bukan tuan lagi nantinya bisa jadi kalau memang sudah dimerdekakan. Tapi ada yang kemudian menafsirkan itu sebagai seolah-olah ada seorang pembantu melahirkan anak tuannya. Pembantu itu bukan budak. Ini harus dibedakan. Tapi ada yang menjelaskan seperti itu. Ini hadis ini ada perusahaan terhadap pembantu. Pembantu itu bukan budak. Pembantu itu pekerja atau mitra gitu ya, yang memang digaji oleh orang yang membutuhkan tenaganya, gitu. Bukan budak. Jadi tidak pas kalau ada orang menyebut pembantu sebagai budak. Kalau pembantu ada yang diperbudak, ya mungkin gitu. Seolah-olah dia budak disuruh ngapa-ngapain dan seterusnya. Kalau pembantu itu bekerja, harus ada kesepakatan. Saya kerjanya apa, gajinya berapa, jam kerja saya dari jam berapa ke berapa. Harus tegas. Gitu. Jangan sampai setiap hari adalah hari kerja. Ada kesepakatan. Bahkan termasuk di Saudi juga ada catatannya. Jam kerjanya bagaimana dan seterusnya. Kalau melanggar catatan seperti itu, boleh menuntut gitu ya. Saya bekerjanya di luar jam kerja. Kalau di luar jam kerja harus ada tambahan upah. Dia bekerja, bukan budak. Tapi ada yang kemudian menjelaskan ini contohnya juga banyak terjadi. Itu tanda-tanda kiamat. Masuk nanti gedung-gedung bertingkat semakin banyak, gitu ya. Orang berlomba-lomba masuk gedung. Orang kampung, padahal orang kampung ini semakin kaya, membangun gedung tidak berdosa, tapi itu tanda kiamat, gitu. Itu tidak salah, tidak dihukumi sebagai kita tidak boleh bangun gedung tinggi. Kenapa? Karena itu tanda kiamat dan menjadi haram, enggak? Itu tanda-tanda saja. Ada yang terima sedekah lagi. Iya, zakat. Ya, karena semua orang jadi orang kaya. Itu menjadi tanda kiamat juga. Dan itu bagus sebenarnya. Artinya berarti sudah makmur. Untuk menghadapi ulama-ulama yang gila itu bagaimana ya? Dan kira-kira bagaimana membedakan ini ulama yang benar ulama sama ulama yang Islam itu? Ini yang agak susah. Karena apa namanya? Ulama yang memberikan fatwa ini yang kadang fatwanya saya juga tidak sepakat seperti itu. Juga punya posisi besar dalam dunia Islam. Seperti dulu ketika bukan pas Aleppo, di tempat yang lain di Suriah juga. Itu ketika saya tahu dan Al-Budi masih hidup dan memberikan fatwa untuk tidak diserang dari ini. Tapi kemudian saya Yusuf Qaradawi malah marah-marah terhadap saya tahu dan Al-Budi. Termasuk orang Suriah sendiri tapi yang tinggal di Saudi yaitu Syekh Ali As-Sabuni juga marah-marah kepada saya tahu dan Al-Budi. Dalam pandangan saya tahu dan Al-Budi yang tinggal di Suriah, saya lebih tahu daripada ulama-ulama itu. Gitu. Mereka tinggal di Qatar, di Saudi dan seterusnya, nggak tahu kondisi yang ada di dalam. Gitu. Tapi saya Yusuf Qaradawi, saya Ali As-Sabuni juga sosok yang apa namanya punya fatwa yang dipakai oleh seluruh umat di dunia ini, punya kitab yang menyebar, punya banyak fatwa yang dipakai dan seterusnya. Nah ini agak susah kalau kita menentukan kira-kira siapa yang harus kita ikuti. Maka saya menyebutnya itu bagian daripada fitnah, gitu. Yang kita orang awam boleh memilih salah satu di antara fatwa tersebut, tetapi kemudian jangan sampai terlalu berlebihan untuk berbeda dengan beberapa ulama yang mungkin yang tidak kita ikuti. Dan ini yang tidak terjadi di media sosial. Rata-rata ketika banyak orang tidak sepakat dengan saya Al-Budi, sosoknya ini kemudian dikritisi dari sisi bukan keilmuannya, gitu, tapi dari sisi beliaunya. Oh beliau orang Syiah dituduh Syiah karena Bashar Asad Syiah, bahkan mendukung Bashar Asad adalah Syiah. Ini sudah tidak ilmiah lagi. Maka kalau kita sebenarnya mau memang agak susah menentukan ini ulama besar semua, gitu. Tapi kita bisa melakukan
misalnya tidak sepakat dengan Bashar Assad sebagai ya itu tindakan represif yang menghancurkan umat dan seterusnya sebagai kedaliman, itu kedaliman semuanya sepakat, termasuk yang melarang demonstrasi dulu juga sepakat itu sebagai sebuah kedaliman yang harus dihentikan. Dari sisi kemanusiaan, ini tragedi kemanusiaan yang harus dihentikan gitu. Dari sisi ini kita harus sepakat gitu. Kita tidak boleh sepakat tentang kedaliman itu. Tapi kira-kira fatwanya yang benar yang mana? Maka kalau muncul dari para ulama dunia seperti itu tidak mudah. Kita hanya memilih saja salah satu, tapi kemudian tidak diperbolehkan menghina orang yang kontra dengan kita. Di dalam Indonesia aja kalau ulama. Kalau di Indonesia kita lebih hati-hati ya, kita ikuti fatwa-fatwa MUI karena di dalam MUI itu hampir semua kelompok berada di sana gitu ya. Walaupun ada sebagian kelompok yang tidak ikut, tidak sepakat dengan MUI gitu. Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, PRSIS dan seterusnya itu kan ngumpul di sana. Akhirnya hasil fatwanya kemudian adalah fatwa yang disepakati oleh kelompok-kelompok itu tadi. Walaupun nanti kelompok-kelompok itu sendiri juga punya fatwa sendiri-sendiri. Gitu. Misalnya NU punya Fasul Masail, Muhammadiyah punya Majelis Kaji, PRSIS punya Dewan Islah dan seterusnya. Kadang-kadang fatwanya berbeda dengan MUI. Itu urusan rumahnya masing-masing gitu. Tapi rumah kita, rumah Indonesia sebagai seorang muslim, ambil fatwanya dari MUI. Nanti kalau ada beberapa fatwa MUI kan fatwanya rata-rata umum. Kenapa? Karena dia bisa dipraktekkan di mana saja. Nah, yang mempraktekkan itu juga harus ulama juga gitu. Artinya implementasi fatwa MUI ini untuk beberapa kasus ya, tidak semua kasus itu tidak mudah juga. Terutama para ulama kayak ekonomi. Punya lembaga sendiri MUI itu namanya DSN, Dewan Syariah Nasional, terkait perbankan, terkait asuransi dan seterusnya. Fatwa ini kalau mengimplementasikannya di lembaga-lembaga keuangan syariah itu harus ada pengawasnya. Sebab ini bisa diwakilkan fatwa ini di lingkungan terbatas gitu ya. Kelihatannya mempraktekkan, tapi ternyata kalau dikaji secara lebih dalam, bank ini bertentangan dengan fatwa itu sendiri. Gitu. Walaupun namanya bank syariah. Tapi secara umum tidak kelihatan. Maka kalau terkait fatwa-fatwa seperti itu harus ada ulama yang mengawasi. Tapi kalau fatwanya umum, misalnya kayak kemarin baru gitu ya, tentang atribut Natal, MUI secara tegas mengatakan haram umat Islam memakai atribut tersebut. Maka ini fatwa yang sangat hati-hati, kita harus mengerti. Jelas, tidak perlu melihat ini cara mempraktekkan fatwa ini bagaimana, karena itu umum, sangat tegas. Atribut Natal itu haram dipakai seorang muslim. Ya, Ahok kemarin mengatakan sudah dibuat oleh itu ya. Tapi ada ulama juga misalnya yang masih ini juga jadi ya. Yang tidak sepakat dengan MUI itu saya melihat bukan karena melihat fatwa MUI-nya gitu ya. Tetapi melihat kasus yang ada di Indonesia ini kadang-kadang susah untuk dibedakan sebagai kasus politik apa kasus tentang penistaan agama gitu. Nah, memetakan ini agak ribet gitu. Tapi sebagai tindakan agatnya memang kita akan lebih aman begitu fatwa MUI karena ulama-ulama yang tidak sepakat ini kan perorangan saja gitu. Nah, fatwa yang sifatnya ijtimai, kolektif dari banyak akal kerjasama seperti itu lebih safe, lebih aman daripada fatwa yang kadang-kadang keluarnya juga asal-asalan gitu. Seolah bukan fatwa yang dikeluarkan ulama itu, hanya semacam respon gitu ya. Respon singkat yang menyikapi atau memberikan komentar saja, bukan fatwa dari ulama personal itu. Komentarnya fatwa itu begini-begini. Itu bukan fatwa, komentar. Karena yang lain fatwa itu harusnya keluar dari kajian. Nah, kalau keluar dari kajian, maka biasanya akan muncul hadisnya, muncul ayatnya, muncul juga pendapat para ulama terdahulu. Nah, kemudian setelah dikaji, dianalisa dan seterusnya, muncul kesimpulannya apa? Nah, itu fatwa. Tapi kalau yang kemarin saya lihat itu saya belum menyebutnya sebagai fatwa, komentar saja asal keluar gitu, seolah tidak sepakat dengan fatwa MUI. Kalau MUI sudah mengkaji. Silakan untuk bapak yang lain. Ya memang sudah cukup.
lanjutkan kajian ini 2 minggu mendatang. Temanya tadi Ustaz ya. Mungkin lebih spesifik ke Dajjal, Imam Mahdi gitu ya. Ya. Mungkin Iya. kita akhir zamannya siapa yang muncul juga nanti? nanti urutan